Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur atas seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Seluruh kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita sehingga sampai pada malam hari ini di malam ke-27 di bulan Ramadan kita masih tetap bersemangat untuk melakukan kebaikan, masih tetap berlomba-lomba untuk mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya, dan untuk bersegera mendapatkan dan meraih pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian hadits-hadits pilihan seputar islah al-qulub, memperbaiki hati. Kita akan membaca hadits yang ke-9 dari yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala. Beliau di hadits yang ke-9 ini beliau beri judul dengan Thaharatul Qulub, sucinya hati. Ini beliau sampaikan karena hati yang bersih itulah hati yang bermanfaat, itulah hati yang baik, itulah hati yang selamat jauh dari dosa dan maksiat, jauh dari kezaliman, jauh dari kegelapan. Beliau sampaikan hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, demikian pula hadits Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, Allahumma inni a'udzu bika min fitnatin nar wa 'adzabin nar wa fitnatil qabri wa 'adzabil qabr wa syarri fitnatil ghina wa syarri fitnatil faqr. Allahumma inni a'udzu bika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ighsil qalbi bima'is salji wal baradi wa nakki qalbi minal khotoya kama naqqaita thawbal abyadha minad danas wa ba'id baini wa baina khotoyai kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma inni a'udzu bika minal kasali wal ma'sami wal maghromi. Muttafaqun alaih. Wa an Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yad'u fa yaqul Allahumma tahhirni bis-salji wal bardi wal ma'il barid. Allahumma tahhir qalbi minal khotoya kama tahharta thawbal abyadha minad danas wa ba'id baini wa baina dhunubi kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Rawahu Muslim wa Ahmad wal lafdzulah. Kata beliau rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kanan nabiyyu, adalah biasa sering
Nabi SAW berdoa, Allahumma ya Allah, inni a'udhu bika min fitnatin nar. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari fitnah neraka. Wa adzabin nar, dan siksaan neraka. Wa fitnatil qabr, fitnah kubur. Wa adzabil qabr, dan adab kubur. Ini permintaan beliau yang pertama. Berlindung dari neraka, siksaannya dan ujiannya. Berlindung dari kubur, fitnahnya dan siksaannya. Wa syarri fitnatil ghina. Ini permintaan yang ketiga. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari keburukan ujian kekayaan. Karena kaya itu ujian. Kaya itu adalah ujian. Wa syarri fitnatil faqr, dan keburukan dari ujian kemiskinan. Karena miskin juga adalah ujian. Allahumma inni a'udhu bika min syarri fitnatil masih dajjal. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari keburukan fitnah masih dajjal. Makhluk yang akan keluar nanti di akhir dunia ini sebelum hari kiamat. Setelahnya baru inti dari pembahasan kita. Kata Nabi, Allahumma ksil qalbi. Ya Allah, sucikanlah hatiku. Ini di tengah-tengah permintaan terhadap perkara-perkara besar. Nabi berlindung dari adab kubur, fitnah kubur, adab neraka, fitnah neraka. Ya, fitnah kemiskinan dan fitnah kekayaan. Di tengah-tengahnya kata Nabi, ya Allah, bersihkanlah hatiku. Bima'is salji wal barot. Dengan air yang dingin, demikian pula embun. Wanakki qalbi minal khotoya. Sucikanlah hatiku ini dari dosa-dosa. Dua ini. Kama naqqaita saubal abyadu minad danas. Sebagaimana engkau membersihkan pakaian putih dari kotoran. Waba'id baina khotoyai. Jauhkanlah antara saya dan antara dosa-dosaku. Kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Sebagaimana engkau jauhkan timur dan barat. Allahumma ya Allah, inni a'udhu bika minal kasal. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kemalasan. Wal ma'asam, dari dosa. Wal magrom, dan dari utang yang melilit. Riwayat Bukhari Muslim. Kemudian dari Abdullah bin Abi Aufa, beliau berkata, sungguh Rasulullah SAW biasa berdoa dan berkata, ya Allah, tohirni, ya Allah sucikan diri saya. Bisalji, dengan salju. Wal barodi, embun. Wal ma'il barid, dan air yang dingin. Allahumma tohir qalbi minal khotoya. Ya Allah, sucikan hatiku dari dosa-dosa. Kama toharta saubal abyadu minad danas. Sebagaimana engkau sucikan pakaian putih dari kotoran. Waba'id baini wa baina dunubi. Jauhkanlah antara saya dan antara dosa-dosaku. Kama ba'atta bainal masyriq wal maghribi. Sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ini dua hadis. Yang kedua ini riwayat Muslim dan Imam Ahmad. Lafadznya dari Imam Ahmad. Dua hadis ini kita pahami darinya karena Nabi meminta perlindungan dari siksaan neraka, siksaan kubur, dan itu masalah besar. Nabi gandengkan dengan permintaan untuk mensucikan hatinya. Ini menunjukkan bahwa masalah ini juga tidak kalah besarnya dari adab neraka dan adab kubur. Tidak kalah pentingnya. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita bersih, itu sama dengan pentingnya kita meminta kepada Allah supaya kita diselamatkan dari adab kubur, kita selamat dari adabun nar. Kenapa, apa hubungannya? Karena yang selamat di akhirat adalah yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat dari dosa dan maksiat. Hati
yang selamat dari berbagai macam kotoran kesyirikan dan bid'ah. Hati yang selamat dari hasad, dengki, dan yang semisalnya dari penyakit-penyakit hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun." Pada hari itu pada hari kiamat, tidak bermanfaat lagi harta, tidak pula bermanfaat lagi anak keturunan. Harta kita tidak ada lagi gunanya nanti kalau kita dibangkitkan oleh Allah. Anak keturunan kita semuanya meninggalkan kita. Ketika seorang menerima catatannya lewat tangan kirinya, dia akan bilang, "Halaka anni maliyah, ma agna anni sultaniyah." Hilang hartaku dari saya. Kekuasaanku di dunia sudah tidak ada lagi. Tidak ada manfaatnya apa yang kita punya di dunia ini ketika kita bangkit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pakaian kita tidak ada lagi yang kita punya. Kita akan bangkit semuanya dalam keadaan telanjang, bulat, tidak bersunat. Tidak bersunat. Di saat-saat seperti itu apa yang bermanfaat? Kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Makanya Nabi meminta supaya hatinya dibersihkan. Hatinya disucikan. Beliau katakan, Allahumma ya Allah, iksil qalbi, bersihkan hati saya. Sucikan hati saya. Wanakki qalbi, murnikan hati saya. Minal khotoya, dari kesalahan-kesalahan. Sebagaimana pakaian putih itu dibersihkan dari kotoran. Dimaklumi kalau pakaian putih, kita kalau kena kotoran akan kelihatan. Beda dengan pakaian yang berwarna lain. Jadi belum meminta pakaian yang dibersihkan seperti itu. Hatinya dibersihkan seperti itu. Di lafaz yang kedua, beliau katakan, Allahumma tohir qalbi. Ya Allah, toharokan. Sucikan hati saya. Minal khotoya, dari berbagai macam dosa. Kita sudah paham manfaat. Kenapa Nabi meminta seperti itu? Dan di sini Nabi bukan satu kali. Aisyah bilang Rasulullah sering, biasa meminta dengan doa itu. Abdullah bin Abi Aufa juga ngomong seperti itu. Karena Rasulullah SAW yaqul, bahwasanya Rasulullah SAW biasa selalu berdoa, meminta hatinya supaya disucikan. Padahal kita maklumi bersama, ketika Nabi kita SAW sudah berusia 2 tahun, itu turun malaikat membelah dadanya, membersihkan hatinya. Tapi bersamaan dengan itu beliau tetap meminta, ini Nabi yang sudah bersih hatinya. Apalagi kita, penting kita untuk berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita. Kenapa? Karena itu tadi, yang selamat di hari kiamat, yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Menjadi Rasul, bukan menjadi Nabi. Karena Rasul SAW pertama diangkat dulu menjadi Nabi. Dengan diturunkan surat Al-Alaq, Iqra. Dengan surat itu beliau diangkat menjadi Nabi. Setelah itu berhenti wahyu. Tidak turun lagi Al-Quran. Dan setelah itu turun kepada beliau Al-Quran. Dan beliau diangkat menjadi Rasul. Dengan surat Al-Muddathir. Kita perhatikan apa perintahnya. Kata Allah, ya ayuhal muddathir. Wahai orang yang berselimut. Yaitu Nabi SAW. Karena ketika diturunkan surat Iqra, belum merasakan kejadian yang aneh dalam dirinya. Ya. Dan belum berselimut. Kata Allah, wahai orang yang berselimut. Kum fa'andir. Bangkit beri peringatan. Ini diangkat menjadi Rasul. Bangkit beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir. Bertakbirlah untuk Rabbmu. Besarkan dan agungkan Rabbmu. Wasiyabaka fatohir. Pakaianmu maka sucikanlah. Pakaian di sini bukan pakaian luar. Karena pakaian luar ini
Ya, mudah dibersihkan, tinggal cuci. Pakaian apa di sini? Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, wa jumhur al-mufassirin minas salaf wa man ba'dahum ala annal murada bi thiyabiha huna al-qalbu. Mayoritas ahli tafsir dari kalangan salaf dan orang-orang setelah mereka yang diinginkan dengan bersihkan pakaianmu di sini, bersihkan hatimu. Penting. Diperintahkan oleh Nabi SAW sebelum beliau berdakwah, bersihkan hatimu. Ini menunjukkan pentingnya. Digandengkan dengan perintah bertakbir, mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan sekali lagi pentingnya membersihkan hati. Ingat, tidak akan masuk ke dalam surga kecuali yang bersih hatinya. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, tibtum fadkhuluha khalidin. Masuklah kalian ke dalam surga dengan kekal. Tibtum, yaitu bisababi tibikum, bisababi toyibikum. Karena sebab kalian orang yang bersih hatinya, sekarang masuklah ke dalam surga. Jadi yang masuk dalam surga adalah orang yang bersih hatinya. Bersih hatinya dari syirik, bersih hatinya dari bid'ah, bersih hatinya dari khurafat, tatoyur. Ya, tidak menganggap baik nasibnya dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Tidak. Nasibnya akan baik kalau Allah perbaiki. Bukan dengan adanya injak kucing, lewati ibu hamil. Tidak. Nasibnya baik karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang perbaiki. Hatinya baik dari khurafat yang seperti itu. Hatinya selamat dari berbagai macam dosa dan maksiat. Kata Allah, tibtum fadkhuluha khalidin. Kalian telah memperbaiki hati kalian. Maka masuklah ke dalam surga dalam keadaan kekal di dalamnya. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan pentingnya hati yang baik. Ini sedikit dari kandungan doa ini yang menunjukkan sangat penting sekali kita membaca doa ini. Ya, Allahumma tahhir qalbi minal khotoya. Allahumma nakki qalbi minad danas. Allahumma, apalagi tadi? Iksil qalbi. Karena permintaan Nabi 3. Ya Allah, cucilah hati saya dengan air yang dingin dan embun. Ya Allah, sucikan hati saya dari dosa dan maksiat. Ya Allah, ya, bersihkan hati saya dari dosa dan maksiat. Ini penting untuk kita berdoa. Lebih penting daripada kita berdoa-doa dengan doa yang lain. Penting yang lain, tapi ini lebih penting. Karena kalau hati kita sudah bersih, maka semuanya itu ikut bersih. Semuanya ikut bersih. Ini kita cukupkan, alhamdulillah. Apa yang kita ambil dari hadits pilihan terkait dengan membersihkan dan mensucikan hati kita, mendidik hati kita di atas didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling bersih hatinya dan manusia yang paling baik. Wasayyidu waladi Adam, pimpinan anak Adam alaihi salatu wassalam. Baik, alhamdulillah. Ya, ada sedikit penyampaian di ikhwan atau akhwat yang ikut hari ini hidupkan malam supaya sebentar tidak kaget. Jadi kita sebentar berdiri pertama. Jadi kita akan berdiri dan selesai dari setiap awal dan ujung jam. Kita akan berdiri di awal jam dan berakhir sebelum ujung jam berikutnya. Dan kita akan mulai lagi di awal jam berikutnya. Kita paham ini? Misalnya sebentar kita mulai di awal jam 10. Berarti kita akan berakhir sebelum jam 11.
Kita akan berakhir sebelum jam 11. Demikian pula selanjutnya. Kita istirahat sampai menuju jam 11. Awal jam 11 kita akan berdiri lagi. Sampai mendekati jam 12. Kita akan istirahat lagi. Kita akan istirahat lagi. Sampai demikian seterusnya. Iya. Atau bahkan bisa saja lebih dari itu nanti. Kalau Syekh berdiri misalnya di awal sebentar. Kalau belum melihat karena kadang di berdiri kadang berubah. Anggaplah belum pilih nanti berdiri di 1 rakaat pertama 1 jam. Dari jam 10 sampai 11. Berarti terus lanjut dari jam 11 sampai mendekati 12 untuk 2 rakaat. Begitu modelnya. Jadi kalau belum melewati jam 11 berarti itu jangan harap kita akan duduk kecuali sampai mendekati jam 12. Jangan juga terus lihat jam. Iya, enggak. Iya, ini supaya antum paham. Jadi pilihannya begitu sebentar. Kita akan berdiri di awal jam, kemudian kita akan berakhir di akhir jam. Apakah di jam berikutnya atau setelahnya lagi. Kemudian kita akan beristirahat sampai dapat jam berikutnya yang setelah salam itu, baru kita akan berdiri lagi. Kita akan berdiri lagi. Kita akan sholat 11 rakaat seperti biasa. Dan dibaca paling sedikit sebentar 3 juz. Paling sedikit sebentar itu 3 juz, paling sedikit. Bukan paling banyak itu, paling banyaknya masih. Iya, jadi paling sedikit 3 juz. 3 juz itu berapa halaman? Berapa lembar? 30 lembar. 30 lembar kali 2. Halamannya kan 2. Nah, 1 kali berdiri pertama dengan yang kedua nanti berbeda. Maksudnya 2 rakaat pertama berbeda nanti dengan 2 rakaat kedua. Jadi anggaplah sebentar kita akan berdiri 2 rakaat pertama. 1 kali berdiri adalah 5 lembar. Setengah juz. Yaitu 10 halaman. Insya Allah. Yaitu rencananya ini. Kita akan berdiri di 1 rakaat pertama. 10 halaman. 5 lembar. Di rakaat kedua seperti itu. Seperti itu juga. Jadi kita akan berdiri segitu. Kita akan berdiri seperti itu. Kita akan mulai insya Allah ya di beberapa surat sebentar ya. Akan dimulai dari surat Al-Hijr, kemudian lanjut ke An-Nahl, kemudian setelahnya sampai seterusnya. Sampai seterusnya. Iya, kita pilih surat di situ karena tidak terlalu panjang suratnya, terus sering didengar. Sering didengar. Supaya lebih memudahkan. Kalau sering didengar makin kita rindu. Oh mau habis suratnya. Siapa tahu mau ruku di situ. Iya. Karena para sahabat begitu. Nabi kalau mulai di Al-Baqarah, maka mereka tidak harapkan Nabi akan ruku di tengah Al-Baqarah. Mereka akan menanti akhir dari Al-Baqarah. Seperti diceritakan oleh sahabat Nabi SAW. Ternyata Nabi tidak ruku di akhir Al-Baqarah. Malah Nabi lanjut di An-Nisa. Maka mereka akan bilang Nabi akan berhenti di akhir An-Nisa. Oh ternyata Nabi kembali ke Ali Imran. Oh berarti akan berhenti ruku sebentar di akhir Ali Imran. Jadi tidak ada di tengah. Tidak ada di tengah. Makanya kita sekarang pilih yang lebih pendek. Supaya antum akan berhayal. Oh sebentar akan berhenti di sini. Ternyata masih lanjut. Ternyata masih lanjut. Jadi seperti itu. Ya, ini untuk sebentar. Jadi makin malam makin dikasih pendek. Insya Allah ruku dan sujudnya masih tetap seperti biasa. Tidak akan terlalu panjang. Ya, tidak akan terlalu panjang. Bacaannya saja yang panjang. Bacaannya saja yang panjang. Itu sedikit. Terus untuk akhir witir ada beberapa keluhan. Bagi ikhwan yang sudah witir di luar, jangan duduk di tengah sof. Misalnya tidak mau ikut witir, ya kita keluar dari sof. Supaya tidak memutus sof teman-teman yang mau sholat witir. Jadi bagi yang tidak witir lagi bersama Syekh, dimohon untuk keluar dari sof. Supaya tidak memutus sofnya teman-teman yang sholat. Teman-teman yang sholat. Iya, jadi terus sebentar juga bagi yang mau keluar dari sof, karena Syekh istirahatnya tidak lama, bawa sekalian sajadahnya. Jadi jangan disimpan, kasihan temannya. Jadi kalau kita sudah keluar bawa sajadah tak? Kalau dapat lagi setelahnya, alhamdulillah. Kalau tidak dapat, sabar-sabar di belakang.
Iya, jangan membuat menghalangi orang lain untuk berbuat baik juga. Ya, itu yang patut dimaklumi. Alhamdulillah untuk malam hari ini sedikitnya seperti itu. Ada tadi bilang Pak Ajir mau lelang kebaikan ya. Sebelum kita akan sholat jam 10. Sekarang jam berapa ini? Jam baru 9. Belum jam 10. Belum, masih lama ya. Bisa tidur nih. Nyami tidur, tangguh makin ini. Masa malam 27 kita mau tidur? Kasiannya itu. Kita habiskan umur tertidur. Sudah berapa bulan kita tidur? Malam ini lagi mau tidur. Jangan, para sahabat itu bersama Nabi SAW kalau malam 27 tidak tidur. Bahkan Nabi membangunkan keluarganya. Ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Nabi menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Ini kita sudah jauh-jauh di sini masa mau tidur. Ya, salah besar. Sekarang ini bukan mau tidur, kita harus cari kopi apakah yang bisa membuat kita hidup dan terbangun. Ini wallahu alam. Bagaimana kalau ikut melihat mushaf supaya tidak ngantuk? Tidak apa-apa jika orang kalau ikut lihat mushaf. Ya, tidak apa-apa kalau orang ikut lihat mushaf. Iya, kalau dalam sholat tidak ngantuk. Tapi kalau kita dengar karena capek tuh itu pegang mushaf. Iya. 2 jam ini masalahnya kita mau pegang mushaf. Iya. Kalau kita ikut dengar saja itu lebih bagus. Ya, bisa kita pakai sarung-sarung yang tinggi sedikit biar tangannya menyandar di situ. Iya, enggak apa bagus. Iya, kita harus punya kaidah. Yang penting jangan masukkan di kantong. Kan enggak boleh sholat bertolak pinggang. Enggak boleh sholat bertolak pinggang. Boleh dimasukkan di lengannya. Boleh dimasukkan di lengannya. Supaya enggak jatuh ke bawah. Sebab tahu capek ya, tinggal lengannya satu menahan. Iya. Atau diikat gitu, alhamdulillah. Baik, kalau sudah takbir ikat maki. Iya. Supaya enggak jatuh-jatuh. Ini sebentar. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan dulu. Nggak tahu, tanya ada Ajir mau bicara sedikit tapi nggak tahu kemana. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu sementara. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.